Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Karya Dwijatama Surabaya lahir dari semangat kebersamaan dan kekeluargaan di antara para guru sekolah dasar negeri sekecamatan Sawahan, Kota Surabaya. KPRI Karya Dwijatama didirikan pada tahun 1976, kemudian mendapatkan legalitas badan hukum pada tahun 1985 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 5756A/BH/2/85 tentang pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karya Dwijatama. KPRI Karya Dwijatama berlokasi di Kota Surabaya di sebuah kawasan strategis yang mudah diakses, tepatnya di Jalan Bintang Doponggo, Kavling 873, Surabaya. KPRI Karya Dwijatama memiliki visi sebagai organisasi berkarakter, mandiri, adil, dan sejahtera berbasis kebutuhan anggota. Sedangkan misi KPRI Karya Dwijatama adalah mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, mewujudkan peningkatan kualitas layanan, mewujudkan kemandirian berkoperasi yang kreatif dan inovatif secara berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan anggota, pengelola, dan masyarakat, mewujudkan pola kepemimpinan adil dan berintegritas. Di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Haji Sumiyi Suwandi, didukung pengurus, pengawas, penasehat, konsultan, dan karyawan yang kompeten dan berkualitas, KPRI Karya Dwijatama berhasil mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma Harini, sebagai koperasi terbaik pertama pada penilaian koperasi berprestasi Kelompok Koperasi Pegawai Republik Indonesia tahun 2014. Saat ini, KPRI Karya Dwijatama menyandang predikat sangat berkualitas dengan predikat AAA dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya. KPRI Karya Dwijatama hadir dengan tujuan utama untuk mensejahterakan anggotanya demi memperbaiki perekonomian para guru di Kecamatan Sawahan, Surabaya. Oleh karena itu, usaha-usaha yang dilakukan tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan para guru. Usaha KPRI Karya Dwijatama adalah usaha pertokoan dan usaha simpan pinjam. KPRI Karya Dwijatama mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan konsisten dari tahun ke tahun. Hal itu menunjukkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan secara sinergis antara anggota dan pengelola serta pihak-pihak terkait tidak sia-sia. Berikut grafik perkembangan jumlah aset KPRI Karya Dwijatama dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Adapun grafik perkembangan jumlah anggota KPRI Karya Dwijatama dari tahun 2001 sampai dengan 2020 sebagai berikut. KPRI Karya Dwijatama bertekad memberikan yang terbaik bukan hanya bagi anggotanya, namun juga kepada masyarakat luas. Hal ini terwujud dengan santunan yatim dan duafa serta kepedulian sosial lainnya yang rutin dilakukan setiap tahun. KPRI Karya Dwijatama memahami betapa pentingnya peran teknologi informasi dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, KPRI Karya Dwijatama menggunakan software akuntansi koperasi yang dapat menyajikan laporan keuangan setiap bulan, bahkan setiap saat. Kedepan, KPRI Karya Dwijatama bertekad menjadi KPRI terbaik demi anggota dan masyarakat Indonesia. KPRI Karya Dwijatama, Koperasi Jaya, Anggota Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini semuanya sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya, Jainal Arifin, PIP, Pusat Informasi Perkoperasian Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Surabaya. Edisi bulan Mei, tepatnya bulan Mei tanggal 20 Mei 2020, kita
akan hadir kembali dalam acara Ngopi Ngobrol Koperasi Kekinian. Tentu di awal acara bertepatan dengan hari ini yaitu Hari Kebangkitan Nasional, kami mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 2022. Tentu harapannya di tahun 2022 ini kita bisa bangkit bersama-sama. Ya, tentu kita juga sama-sama tahu para sahabat koperasi dimanapun Anda berada, kita barusan saja usai ya di masa pandemi hampir kurang lebih 2 tahun kita mengalami semuanya juga merasakan goncangan ya, termasuk perusahaan-perusahaan, termasuk koperasi pun tidak luput dari goncangan-goncangan permasalahan ekonomi terutama. Nah, tentu dengan pandemi yang kita rasakan semuanya juga sudah mulai bangkit, termasuk koperasi. Harapannya kita juga bisa bangkit bersama untuk menyongsong hari esok, menyongsong hari yang baru, apalagi dengan program pemerintah yang memberikan kelonggaran-kelonggaran. Ini tentunya peluang yang sangat besar yang perlu kita manfaatkan agar supaya apa, koperasi bisa tampil kembali, bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggotanya sehingga koperasi bisa mampu mensejahterakan anggotanya kembali. Kali ini, malam hari ini kita sungguh bersyukur kita kehadiran tamu spesial yang mana tamu ini sangatlah dekat dengan teman-teman anak muda, dekat sekali dengan teman-teman koperasi. Pasti semuanya sudah tahu, beliau adalah Dr. Heru Supriyadi SE MS CPM sebagai Ketua Dekopinda Kota Surabaya yang akan menemani saya untuk ngopi bareng, ya, ngobrol koperasi kekinian dengan tema langkah Dekopinda Kota Surabaya dalam memperkuat permodalan koperasi. Tentu semuanya tahu bahwa kalau kita berbicara tentang permodalan, selayaknya darah, modal itu seperti darah, sungguh vital sekali. Sehingga dengan permodalan yang didapatkan oleh koperasi, tentu ini akan menjadi faktor kunci agar supaya koperasi bisa jauh lebih menggelontor kegiatan-kegiatan maupun program-program kerja yang jauh lebih maksimal. Tanpa panjang lebar, saya akan sapa beliaunya yang sudah berada di layar. Selamat malam, Dr. Heru. Selamat malam, Mas Ena. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat selalu, Pak? Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di Surabaya masih gerimis-gerimis, Pak ya? Ya, betul. Iya, sejak tadi sore para sahabat koperasi di Surabaya terguyur hujan sampai sekarang. Gimana, Prof. Dr. Heru? Kegiatannya sehari-hari lancar, Dokter? Wah, lancar sekali. Karena kita setelah pandemi ini ya kita bisa mulai bangkit lagi, mulai bangun lagi, bahwa gerakan-gerakan koperasi kami dorong untuk membangunkan anggotanya semua. Iya, tentu Dr. Heru juga senang ya. Beberapa hari yang lalu Jokowi, presiden kita, sudah mengumumkan ada pelonggaran-pelonggaran ya Pak ya. Ya, ini tentu peluang besar bagi koperasi untuk menyongsong hari yang lebih baik. Ya. Dr. Heru, kami ingin belajar ini. Terus terang dalam ngopi kali ini, para sahabat koperasi seluruh Indonesia pasti ingin belajar bagaimana langkah-langkah Dekopinda, khususnya Dekopinda Kota Surabaya untuk mempersiapkan permodalan koperasi. Ya, Dokter, menurut pandangan Dr. Heru, dengan adanya pandemi yang sudah hampir kita lewati 2 tahun ini, bagaimana menurut pandangan Dr. Heru, koperasi kali ini seperti apa kondisinya? Ya, sebenarnya koperasi itu ya masa pandemi sebenarnya nggak ada masalah. Ketika anggotanya ya ikut berpartisipasi, tentunya peran pengurus itu sangat penting. Karena sebenarnya ada pandemi atau tidak pandemi, koperasi sebenarnya itu nggak ada masalah sebenarnya kondisi seperti ini. Nah, masalahnya cuman sekarang kalau sudah mulai memenuhi kebutuhan anggota, itu harus juga pengelolaan keuangan,
pengelolaan usaha, terutama modal. Nah, modal itu sebenarnya harus dibangun, didorong lewat dari dalam. Dari dalam. Modal sendiri maksud saya. Modal sendiri dulu, modal sendiri berarti dari anggotanya. Apakah berupa kalau simpanan pasif jelas, apakah simpanan khusus, apakah ada simpanan sukarela. Nah, di situ yang dikelola bisa disalurkan kembali kepada anggota. Karena koperasi ada prinsipnya dari dan untuk anggota sebenarnya. Untuk anggota. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Misalnya ketika kemarin terjadi masalah minyak, kalau koperasi yang punya channeling dengan luar, dengan pemasok nggak ada masalah. Harganya tetap. Cuma itu berlaku untuk anggota aja. Jangan dijual keluar. Kalau dijual keluar nanti malah anggotanya nggak dapat, malah orang luar yang dapat. Gitu ya. Iya. Nah, Betul. Sebenarnya koperasi itu jangan tergantung dengan luar dulu untuk memupuk modal itu sendiri. Nah, kalau pemerintah mau memberikan kelonggaran dalam hal ini adalah membantu bentuk dana, alhamdulillah lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi, berarti koperasi itu harus produktif usaha-usahanya itu. Jadi hitungannya harus cermat, kalkulasinya harus cermat, tingkat perputarannya itu harus cepat. Prinsipnya itu tuh. Jadi koperasi itu harus dikelola lincah. Kalau nggak lincah susah sekarang. Bisa juga modal itu bisa didapatkan dengan hubungan antar koperasi. Maksudnya kerjasama dengan koperasi. Kerjasama dengan koperasi. Oh itu begitu. Sendiri. Bisa. Iya. Karena ada koperasi yang kelebihan dana, ada koperasi yang kekurangan dana. Nah, hanya saja hubungan kemitraan antar koperasi sebenarnya dibangun atas dasar saling percaya, saling menguntungkan, saling percaya. Nah, ini yang penting sebenarnya. Jangan dengan pihak luar. Non koperasi itu pasti kena bunga. Tapi kalau dengan antar koperasi itu mungkin hanya jasa yang kita dapatkan tidak begitu besar. Hanya pada saat harus mengembalikan tepat waktu. Ini sebenarnya. Jadi hubungan antar koperasi itu saat ini mulai harus dibangun. Antar koperasi itu penting. Itu kalau di jati diri koperasi itu yang ke-7. Kerjasama antar koperasi. Betul. Tapi gini dokter, semuanya secara teori mungkin banyak koperasi yang sudah tahu tentang kerjasama. Tetapi namun di lapangan, Dokter Heru pasti juga tahu bahwa tidak banyak koperasi yang melakukan kerjasama. Bahkan ya kan, kalau kita boleh lihat data mengatakan koperasi justru lebih individual. Ya, pokoknya koperasiku sendiri kan gitu. Gimana Dokter Heru? Ya, kalau saya mengatakan begini, ini kalau kita kembalikan kepada orang ya, sebenarnya hubungan relasi antar koperasi itu bisa baik kalau dibangun atas dasar kepercayaan. Nah, kepercayaan ini bisa dibangun kalau kedua belah pihak saling terjadi keterbukaan. Makanya dengan istilah good cooperative governance itu penting. Jadi transparansi, akuntabilitas, jadi kedua belah pihak harus datang sama-sama kita buka. Saling percaya itu penting sebenarnya antar koperasi itu. Jangan ada kecurigaan satu dengan yang lain. Memang ada kendala. Kendalanya apa? Antar pengurus di dalam koperasi itu belum ada solid. Padahal sebenarnya koperasi sebenarnya modelnya adalah kepemimpinannya kepemimpinan bersama sebenarnya. Nah itu memang betul hanya masalah trust sebenarnya. Kata kuncinya hanya trust kalau mau kerjasama itu. Terutama trust dalam pengelolaan itu ya dokter. Pengelolaan antar koperasi tadi. Antar koperasi. Betul. Termasuk di internal pun pengurus di dalam pun juga harus trust juga ya. Iya. Soalnya prinsipnya sebenarnya pengelolaan koperasi di internal itu kolektif kolegial. Harusnya kolektif kolegial. Makanya jangan ada terlalu hierarkis dalam mengelola koperasi itu. Harus kolektif kolegial. Itu hanya bisa dibangun kalau ada keterbukaan.
satu dengan yang lain. Ini penting. Apalagi nanti kerjasama dengan pihak koperasi juga. Nah, ini penting. Iya, iya, iya. Ya. Nah, kembali lagi ke Dekopin, Pak. Secara umum kita sudah tahu bahwa Dekopin itu punya 3 fungsi. Yang salah satunya adalah fungsi fasilitasi. Ya. Nah, mungkin Dr. Heru punya pandangan terkait proses fasilitasi yang bisa mendorong koperasi untuk menguatkan modalnya. Yang dimaksud adalah modal dari luar tadi. Bagaimana Dr. Heru? Ya, sudah dilakukan selain nanti diminta untuk kerjasama antar koperasi, tapi itu sebenarnya tergantung koperasinya satu dengan yang lain. Yang kedua, kita pernah juga berhubungan dengan Pegadaian. Itu juga, tapi ternyata Pegadaian itu bukan lembaga pembiayaan. Bukan, tidak bisa dia menyalurkan dana, nggak bisa begitu. Ternyata dia menyampaikannya itu masalah perhiasan, emas lantakan. Jadi nyimpan aja, membeli berupa emas di sana. Yang pasti Pegadaian bukan lembaga pembiayaan. Nah, akhir-akhir ini ya kita 21 bulan yang lalu itu akhirnya bisa kok ketemu, tapi sudah dengar mulai dulu namanya LPDB itu. Oh, iya. Dan ini kan sebenarnya LPDB itu kan lembaga pengelola dana bergulir. Itu kan tidak jauh berbeda dengan LPDP, lembaga pengelola dana pendidikan untuk beasiswa. Nah, cuma kita hanya tahu-tahu saja kapan hari. Pak, kemarin 1 bulan yang lalu bisa dihubungkan, saya bisa ketemu, tapi lewat virtual, ngomong-ngomongan. Nah, diminta saya akan pelajari juga LPDP-nya. Oh, ternyata ini penting, ini yang benar ini. Benernya kenapa? Karena langsung kepada pelaku operasinya. Tidak perlu pakai perantara-perantara. Temukan aja. Lembaga ini ketemukan dengan koperasinya. Ada 2 kan itu. Modal kerja atau modal investasi. Nah, gitu. Nah, tapi kita kembali lagi. Koperasinya harus, saya berkali-kali mengingatkan pada gerakan koperasi. Tolong, masalah legalitas itu segera dilakukan. Perbaikan masalah kelembagaannya. Iya. Ini syarat mutlak ini. Harus menyesuaikan. Iya, karena saya sering pesan pada gerakan koperasi. Sekarang pengurus koperasi untuk mengelola koperasi tidak bisa kita nggak adaptif terhadap perubahan. Harus senantiasa menyesuaikan perubahan-perubahan, terutama peraturan. Ya, peraturan. Ini penting sekali. Kalau enggak dia nanti akan mengalami kendala di situ. Betul. Ya, karena memang secara aturan bahwa pemerintah ini sebetulnya memberikan dorongan ya, dokter ya, untuk agar supaya koperasi ini juga masuk ke dalam akses permodalan. Ya, sehingga kembali lagi yang disampaikan Dr. Heru tadi adalah legalitas. Balik lagi ke legalitas ini harus dilengkapi. Sehingga untuk mengakses permodalan yang dimiliki oleh pemerintah ini bisa didapatkan. Begitu ya Dr. Heru ya? Ya, betul. Saya tertarik yang tadi Dr. Heru sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu Dekopinda Kota Surabaya pernah didatangi tim LPDP, betul ya, Dokter? Betul, dari Jakarta langsung kami sambut. Hanya janjian mas 1 hari, besoknya tak iyakan karena beliaunya setelah itu mau kembali ke Jakarta. Sehingga kami sambut, kami minta untuk presentasi, kita ingin tahu seperti apa. Dan saya apresiasi ini, LPDP bisa langsung pada subjeknya. Ya, tidak langsung melalui perantara macam-macam ya. Kami akan siapkan gerakan koperasi agar mengetahui, tapi nanti realisasinya itu kira-kira pertengahan Juni kita hadirkan nanti. Tapi kemarin sudah presentasi, kami malah dibekali macam-macam, tahu. Jadi misal sosialisasi tentang LPDP, terus tentang formulir permohonan dibedakan. 1 koperasi sektorial, 2 koperasi sektor keuangan atau simpan pinjam. Terus dibekali juga tentang checklistnya. Sehingga sebenarnya koperasi ini,
pemerintah bagus ini. Sudah tahu semua sebenarnya. Nah, begitu saya buka, ternyata memang yang penting persyaratan itu terkait dengan legalitas ini. Ini yang saya tanyakan kemarin. Ada 5 ya. Saya bacakan dulu. Ya, berbadan hukum koperasi harus jelas. Ikuti yang baru. Kalau masih lama pakai PAD berarti. Ya. Yang kedua, memiliki sertifikasi NIK. Nah, gak mungkin punya sertifikasi NIK sebelum dia lakukan legalitas tadi. Ya, itu ya. Terus memiliki usaha produktif. Jadi sekarang koperasi didorong usaha produktif. Ya. Jangan hanya simpan pinjam, lebih konsumtif, lebih ke produktif. Walaupun perorangan, tapi untuk kebutuhan produktif. Sebenarnya begitu. Dan status kantor harus jelas. Ya. Terus gini, menyangkut masalah tingkat perputarannya ini. Kelancaran, ya, likuiditas. Penting. Likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, itu penting. Saya dapat gambaran sepintas itu dulu, tapi secara rinci ada. Nanti kami akan ajak, akan undang, siapapun mungkin mendengarkan ini, mau mengikuti, silakan, monggo. Nanti kayak kami akan ikuti, kan kita juga sosialisasikan lewat flyer, tentunya begitu. Kami tidak melihat apakah itu anggota di Kopin atau tidak, gak masalah. Ya. Yang penting ini mumpung pemerintah memberikan kemudahan untuk memfasilitasi permodalan ini. Besar ini, dananya besar. Ya. Saya kira itu sementara ya. Ya. Gimana Dr. Heru sebagai Ketua Dekopinda sampai dihadiri oleh tim LPDP ini, perasaannya bagaimana, Dokter? Waduh, ya senang sekali ya. Ya ini yang saya harapkan, saya tunggu-tunggu seperti itu. Dan saya mengatakan, saya langsung apresiasi terhadap 2 orang tuh, Mas Indra dengan Mas Yoga ya. Dan ini atas perintah Pak Pur. Terima kasih Pak Pur. Nah ini Pak Purwanto ini yang hubungan hanya nggak pernah ketemu secara fisik, secara virtual, langsung bisa percaya. Ya sudah, karena memang dasarnya kita harus percaya di antara kita. Ya, jangan sampai kita ini. Terus saya hadir presentasi, nanti saya katakan ini nanti kita ketemukan dengan langsung pelakunya, langsung pengurus koperasi. Wah, senang sekali saya ini. Betul. Ya, sebetulnya visi dan misi kita ini yang di Dekopin maupun di LPDP sama ya Dokter Heru ya, untuk menggerakkan, untuk menghidupkan, untuk membangkitkan koperasi. Apalagi kalau kita berbicara lagi dengan pandemi, bahwa saatnya inilah peluang yang harus kita saling bekerja sama. Betul ya Dokter Heru ya? Betul. Siapapun yang bisa kita ajak kerjasama, termasuk LPDP, Dekopinda, Dinas Koperasi. Kalau kita mau bareng-bareng, sebetulnya PR untuk menghidupkan koperasi, membangkitkan koperasi ini bisa teratasi dengan cepat. Begitu ya Dokter Heru ya? Betul. Dan sekarang hubungan kami dengan Dinas Koperasi baik juga. Wah, enak sekarang ini malah. Asal bisa sama-sama bergerak bersama, saya pikir ekonomi kerakyatan berbasis koperasi akan maju. Iya. Kebetulan ini skemanya khusus untuk koperasi, bukan UMKM. Nah, tapi harapan saya kalau bisa, saya selalu mengatakan jangan pernah didikotomikan antara koperasi dan UMKM. Saya ibaratkan koperasi itu kolam renangnya, kolamnya. UMKM itu ikannya. Nah, berarti apa? Anggota koperasi sebaiknya ya UMKM atau anggota orang-orang yang produktif. Saya ibaratkan jangan pada dikotomikan. Jangan ngomong iki koperasi, iki UMKM, jangan. Malah kalau bisa koperasi anggotanya usaha mikro. Betul. Nah, itu bagus. Jadi antara kolam dan ikan gitu ya. Bagus. Ya, saya setuju Dokter bahwa memang sebetulnya kalau kita belajar dari bangkitnya dan bertahannya negara kita, masyarakat kita menghadapi pandemi, bahwa kuatnya itu dari salah satunya disokong oleh UMKM. Ya. Nah, kalau UMKM yang sudah terbukti berhasil bisa menanggulangi pandemi, kemudian digabungkan dalam sebuah koperasi, ini sangat
cantik menurut saya. Ya. Begitu ya Dokter Heru ya. Ya. Sehingga lebih Bapak, masif pergerakan itu. Nggak apa-apa. Karena apa? Di antara UMKM yang tergabung dalam koperasi, mungkin bisa terjadi substitusi produk, complementary produk. Kalau ada pesanan lebih banyak, bisa diangkut oleh temannya juga. Itu loh. Jadi memang koperasi masalah kelembagaan memang yang penting. Tapi kalau UMKM lebih ke individual. Individual bisnisnya itu. Tapi kalau dia dapat pesanan agak banyak, wah bisa. Tapi kalau di koperasi memfasilitasi itu. Itu yang saya harapkan seperti itu. Iya, iya. Betul, dokter. Sebetulnya kalau kita mau bekerja kembali bareng-bareng, tentu UMKM ya hidup, koperasi juga hidup. Betul. Ya. Karena apa? Nanti toh juga kembali ke UKM namanya SHU. Sama juga bukan untuk perorangan gitu. Iya. Nah, kami tentu pengen tahu Dokter Heru sebagai ketua Dekopinda, langkah kedepannya yang mungkin bisa dilakukan Dekopinda untuk menguatkan permodalan koperasi hubungannya dengan LPDP. Apa yang bisa dilakukan nantinya, Dokter? Ya, dengan LPDP. Kami minta bahwa semua koperasi yang akan memanfaatkan fasilitas ini lengkapi semua dokumen. Dan jangan lupa bahwa itu namanya dana bergulir. Karena bergulir itu nanti bisa untuk kepentingan koperasi berikutnya juga. Jangan sampai terjadi macet. Nah ini. Kami minta koperasi-koperasi itu mempersiapkan diri, dokumen apa saja yang dibutuhkan, terus kita siapkan, terus dia juga internalnya harus bisa efektif pengelolaannya, ya. Terus kita kawal itu nanti apa yang dia lakukan, kita ikut mengawal tentang kelancaran ini. Yang penting kelancaran nanti ini. Kan ini juga mau nggak mau ngomong bisnis. Bisa tahu kita lakukan itu. Nah, skemanya tergantung kebutuhan yang diajukan. Skemanya. Jadi saya sebenarnya lebih banyak, saya berharap ini lebih berat ke visible. Jangan sampai ke bankable. Kalau bankable berat kalau koperasi itu. Mungkin visible, agak dilonggarkan, tapi katanya teman-teman LPDP tidak Pak, nggak begitu berat kok. Ya sudah, karena memang ini betul-betul negara atau pemerintah atau Pak Jokowi bantu betul ya untuk ini. Makanya jangan main-main kalau sudah mendapatkan ini, diatur betul di internalnya itu. Makanya kami sudah mengidentifikasi koperasi-koperasi mana yang mau masuk, tapi siapapun boleh lah. Boleh. Uang ini tidak ada pengecualian. Cuma persyaratan harus dipenuhi semua. Kalau nggak bisa Pak, ya kita kawal. Makanya kami membentuk semacam panitia kecil ya. Ada nanti sosialisasi dan pendampingan. Kita dampingi koperasi itu kekurangannya apa. Nanti ada monitoring dan evaluasi, seperti apa. Paling bantunya seperti ini. Itu salah satu fungsi Dekopinda namanya fasilitasi. Iya. Edukasi, fasilitasi, advokasi. Ya, itu yang penting. Ya. Saya kira itu. Ya, tentu sebetulnya kalau kita berbicara koperasi kemudian dapat suntikan dana, walaupun sebetulnya dalam internal harus dikuatkan, tapi lagi kalau dapat bantuan dari pemerintah itu seperti halnya kita dapat darah tambahan ya, Dokter ya. Ya betul. Sehingga betul. Ini darah segar yang bisa dimanfaatkan agar supaya apa yang mungkin dimiliki anggota, misalkan punya UKM, ini bisa jauh lebih maksimal ya. UKM-UKM yang bisa dibina oleh koperasi, termasuk koperasi pun misalkan ingin membuat program yang jauh lebih padat, dalam arti lebih maksimal, ini tentu akan terbantu sekali ya. Gitu ya Dokter Heru ya. Ya, saya punya harapan begini, nanti koperasi itu kalau mau menyalurkan LPDB-nya kepada anggotanya, usahakan kalau bisa anggota yang produktif. Syukur kalau anggotanya itu bentuknya usaha mikro. Bagus itu.
mempercepat, mempercepat tingkat perputarannya cepat juga di situ. Karena apa? Skema yang diberikan oleh LPDP ini model kerjanya lama loh, 5 tahun. 5 tahun, kalau investasinya 10 tahun. Lama sekali sebenarnya. Bisa. Tapi kalau anggotanya cuma untuk diserap untuk kepentingan konsumsi, lah ini. Ya. Kalau produktif, Pak, bagus ini. Iya. Makanya saya menghimbau kalau bisa koperasi-koperasi itu, anggotanya kalau bisa koperasi yang anggotanya yang sudah produktif. Lain loh dengan koperasi karyawan yang memang jasa. Nah, kalau itu dia memang dapat pekerjaan dari luar. Jadi selama ini mengalami kesulitan modal. Nah, kalau ada suntikan ini, jalan dia. Ya, ada salah satu koperasi yang sudah pesan saya itu, koperasi itu sering tiap tahun mendapatkan proyek dari luar, tapi dia mengalami kesulitan modal, akhirnya dia pakai bank. Dia modalnya besar, dia bunganya. Nah, kalau pakai ini enak ini nanti. Ya. Betul, dokter. Sebetulnya kembali lagi ke koperasinya. Bahwa koperasi ini kalau memang punya program kerja yang ke depan yang bagus untuk mengoptimalkan anggotanya, sebetulnya banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya kalau boleh saya punya ide bahwa yang mungkin koperasi yang belum produktif dengan adanya bantuan LPDP yang difasilitasi oleh Dikopinda. Ayo semuanya koperasi juga membuat anggotanya membuat kegiatan yang produktif. Saya pikir boleh ya dokter ya. Boleh. Malah saya dorong itu. Kegiatan produktif membuat program yang produktif yang seperti yang dijelaskan dokter itu. Iya, sehingga bisa menjadi multiplier effect. Ya, koperasi dapat, UMKM juga dapat. Iya. Nanti keuntungannya ganda. Anggotanya dapat keuntungan sendiri karena dia kreatif dan inovatif, dia punya produk, dan dia nanti dapat juga dari hasil koperasi namanya SHU itu. Bisa double nanti itu dapatnya. Betul. Sehingga niat baik pemerintah untuk menghidupkan kembali, membangkitkan kembali ekonomi masyarakat ini jauh lebih cepat. Begitu ya dokter Heru ya? Ya, melalui koperasi, melalui UKM, sehingga bareng-bareng kan gitu. Iya. Saya setuju dokter. Yang saya tahu, yang saya tangkap dari beberapa informasi bahwa bulan Juni ya dokter ya. Juni direncanakan Juni. Pertengahan Juni. Oh gitu, iya. 16-an nggak ya? Iya. Itu kegiatan apa, Dokter Heru? Itu bentuknya saya punya ide kan seperti temu bisnis itu. Temu bisnis tapi kaitannya dengan permodalan. Tapi nanti model yang dipakai adalah pakai FGD. Focus group discussion. Jadi langsung karena kalau bisa langsung eksekusi di dalam itu, sehingga nggak usah nunggu lama. Makanya bagi yang hadir, kalau saya mengharapkan sudah siap, dokumen-dokumen disiapkan dulu. Jadi enak tinggal melengkapi, tinggal kekurangannya apa nanti bisa ditambahkan berikutnya. Iya. Mumpung ini juga masih di penghujung, walaupun belum penghujung di bulan Mei, setelah mendengar yang disampaikan dokter ini bisa juga melengkapi legalitas yang lain-lain ya dokter ya, barangkali. Betul, ya itu disiapkan itu. Juni, betul. Iya. Dokter, yang mungkin para pemirsa, para sahabat koperasi yang di rumah tertarik nih tentunya ya hadir di bulan Juni. Kira-kira bagaimana dokter kalau mau daftar kemana ini dokter? Oh ya, kalau pendaftaran tentunya itu bisa lewat Dikopinda. Kami kan mengumpulkan ini, nanti kan harus mumpung ada ini media seperti ini bisa langsung hubungi ya bisa. Nanti bisa juga nanti kita buka pakai flyer ya, kita komunikasikan tempat itu, langsung daftar aja ke Dikopinda dengan beberapa kontak person yang ada di situ nanti ya. Bahkan ini diminta segera juga oleh LPDP. Nanti gini, pengurusnya siapa, nama koperasinya apa, alamatnya mana, kontak personnya siapa. Yang penting ada itu, sehingga nanti yang daftar kalau bisa juga kami bentuk semacam WA group, sehingga nanti bisa komunikasi lewat seperti itu, cepat sekali nanti. Ya. Yang penting ya nama koperasi, nama pengurusnya, alamatnya, terus nomor untuk dihubungi itu, sehingga kita bisa gampang untuk
menyampaikan sesuatu ini apapun. Nah, mungkin nanti Mas Zainal bisa juga ngirim nomornya, bisa ke sini, nanti bisa nyampaikan dia lewat ini. Ya. Baik, nanti saya bisa bantu untuk menyampaikan dalam siaran ini ya. Kita akan coba sampaikan supaya nanti kontak person ini bisa diketahui oleh masyarakat banyak, khususnya masyarakat koperasi. Ya, gitu ya Dokter Heru ya. Ya. Terakhir Dokter, apa ini harapan Dokter Heru dengan adanya program dari pemerintah yang bagus untuk memperkuat permodalan, kemudian koperasi khususnya di Surabaya, bagaimana harapan Dokter Heru ini? Yang pasti pemulihan ekonomi rakyat ya akan bangkit ini, akan bangkit karena ini bagaimanapun juga ini kan darah ini, modal ini. Tapi kalau modal ini tidak bisa dimanfaatkan yang produktif, kalau konsumtif saja, ya akhirnya nggak terjadi multiplier effect. Nah ini, jadi ini menurut saya, harapan saya dengan adanya bantuan dari pemerintah seperti ini, nah kemudahan-kemudahan ini sebenarnya, kemudahan-kemudahan seperti ini, harapan saya ya nanti akan bangkit ekonomi rakyat ini, ya bisa seperti itu. Nah, tinggal nanti persoalannya biasanya di marketing, produk-produknya dia itu. Makanya saya himbau antar koperasi itu bersinergi, terkoneksi satu dengan yang lain. Ya, bisa. Bahkan ada nanti bisa kita sampaikan juga ke dinas koperasi. Karena di koperasi itu ada namanya e-patent. Pakai marketplace ya. Bisa sana nanti. Tapi ya itu anggotanya harus anggota yang usaha mikro tadi yang sudah produktifnya, hasil-hasil yang sudah siap untuk dipasarkan ini ya. Saya senang kalau seperti ini. Karena dulu seringkali koperasi selalu mesti keluhannya kan nggak ada modal. Sekarang disediakan modal. Pemerintah dan ini langsung koperasi, bukan UMKM. Saya senangnya kan di situ. Koperasi. Tapi jangan lupa koperasi itu menyangkut kelembagaan. Menyangkut masalah hukum, badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu penting sekali untuk melatih ya kita semua untuk bisa orientasinya pada organisasi koperasi. Kalau UMKM itu organisasi individual, lebih ke bisnis. Kalau koperasi kan enggak. Tapi nilainya gede, skemanya ini nanti. Gak mungkin kalau UMKM diberi ratusan juta atau miliar gak mungkin. Tapi kalau koperasi memungkinkan. Apalagi koperasi itu produktif dan mempunyai prospek. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih Dr. Heru atas waktunya. Ini suatu kesempatan yang luar biasa menurut saya. Di sela-sela kesibukannya Dr. Heru ini mau menyempatkan diri untuk bersama-sama berbagi dengan kita semuanya, sahabat koperasi di seluruh Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Dr. Heru atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Ya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Dr. Heru. Ya, terima kasih. Ya. Demikian para sahabat koperasi dimanapun Anda berada, acara ngopi terasa sungguh cepat ya. Sebetulnya kami pengen ngopi kembali, ngobrol koperasi kekinian dengan Dr. Heru. Namun tidak terasa waktunya sudah usai ya. Tentu yang disampaikan oleh Dr. Heru tadi bahwa program pemerintah yang sangat bagus ini tentu perlu kita tangkap sama. Kita perlu tangkap dengan positif, perlu kita ambil peluang ini agar supaya apa? Koperasi bisa hidup, kemudian masyarakat yang di sekitar koperasi khususnya bisa bangkit kembali. Tentu seperti yang disampaikan oleh Dr. Heru tadi, ekonomi kerakyatan semakin dicintai oleh masyarakat. Demikian edisi ngobrol koperasi kekinian bersama Dr. Heru, Ketua Dekopinda Kota Surabaya. Saya Zainal Arifin dari Pusat Informasi Perkoperasian Dekopinda Kota Surabaya menyampaikan terima kasih dan sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Selamat malam dan salam sehat selalu.